Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Berbicara tadi mengenai skizofrenia dok ya, kita melanjutkan pembahasan kita. Apakah skizofrenia ini dok bisa dipengaruhi karena faktor genetik dok? Oke. Nah, jadi memang ada beberapa gen yang menyebabkan penderita atau seseorang itu rentan terjadi skizofrenia. Jadi dalam hal ini rentan ya, artinya rapuh kayak begitu. Jadi tapi bukan berarti dia pasti. Nah, jadi ada beberapa. Jadi seperti contohnya orang tua atau orang misalnya penderita skizofrenia, apakah anaknya menjadi skizofrenia juga? Belum tentu, tapi anaknya lebih rentan dibandingkan anak dari orang tua yang tidak skizofrenia kayak begitu. Jadi tapi bukan berarti pasti. Nah, jadi misalnya penderita orang tuanya skizofrenia. Anaknya ini kalau diasuh atau di lingkungan yang jadi mungkin orang tuanya menjadi skizofrenia karena berada sebelumnya di lingkungan yang penuh kekerasan, penuh kekerasan, adanya narkoba, yang konsumsi narkoba, seperti itu kan. Nah, akhirnya orang tuanya menjadi skizofrenia. Nah, anaknya lebih rentan terjadi skizofrenia. Tapi apabila anaknya diasuh di lingkungan yang lebih berbeda, mungkin tidak terjadi skizofrenia. Tapi mungkin kalau misalnya anaknya di lingkungan yang misalnya penuh kekerasan, nah ibaratnya 1 bulan aja di lingkungan itu dia langsung gelisah kayak gitu. Sedangkan anak yang tidak dari orang tua skizofrenia mungkin setahun baru gelisah kayak begitu. Jadi lebih rentan, tapi bukan berarti pasti terjadi. Nah, itu juga gen. Jadi apabila kalau misalnya kita mencek kayak begitu kan, ini individu dicek, oh ternyata ada gen yang rentan skizofrenia. Nah, biasanya langkahnya adalah dia harus di lingkungan yang aman, dia harus di lingkungan yang penuh kasih sayang kayak begitu, karena dia sudah rentan kayak begitu, sudah ada yang kena begitu, lebih rapuh kayak begitu. Nah, tapi belum pasti, tapi memang ada beberapa. Kalau untuk persentasenya dok, kira-kira berapa persen dok? Nah, itu kita tidak bisa menentukan ya, tapi itu tadi seberapa sering dia menerima asupan kekerasan, seberapa lama dia itu. Nah, seperti itu yang menyebabkan ini jadi skizofrenia atau tidak kayak begitu. Tapi biasanya kalau kita tahu, maksudnya kalau misalnya pribadi saya sendiri, saya tahu ini orang tuanya, maksudnya menderita skizofrenia, mungkin anaknya tidak boleh dituntut harus ranking, tidak boleh dituntut harus sama seperti anak lain. Jadi yang penting dia sekolah, yang penting dia ini kayak gitu. Yang penting dia mampu membaca, yang penting dia mampu. Jadi untuk anak penderita skizofrenia kita tidak bisa maksudnya kurangi ekspektasi untuk sama dengan anak yang tidak dari orang tua skizofrenia kayak begitu. Karena mungkin kalau dia dituntut sama, dia akan lebih cepat stres kayak begitu dibandingkan dengan ini. Yang anak yang memang orang tuanya tidak skizofrenia. Jadi itu pentingnya lingkungan kayak gitu. Artinya faktor lingkungan, faktor pola asuh. Jadi seperti itu. Jadi anak yang dari penderita skizofrenia mungkin kita tidak bisa menuntut lebih banyak tuntutan kayak begitu. Tapi kalau anak yang dari orang tua yang tidak skizofrenia mungkin kita bisa harus ranking ini, harus ini, harus ikut harus ikut ini. Nah, bedakan itu aja karena ini anak sudah ada genetik atau ini supaya tidak menjadi seperti orang tuanya kayak begitu. Jadi harus berbeda pola asuhnya dengan anak-anak yang memang tidak ada gen skizo. Ya, betul. Oke, dok. Nah, mungkin dokter dan juga pemirsa di rumah mengetahui begitu dok ya karakter Joker begitu. Nah, di mana karakter ini menggambarkan kepribadian seseorang yang gampang sekali melakukan kekerasan, melakukan kejahatan. Nah, dok, pertanyaannya apakah perilaku seperti ini dok itu sudah termasuk skizo? Nah, dan apa dok perbedaannya dengan psikopat dok? Nah, jadi kita harus bedakan dulu nih. Jadi tidak semua orang yang gampang melakukan kekerasan, berperilaku jahat, maksudnya itu masuk ke skizofrenia. Nah, itu bisa jadi gangguan
masalahnya di kepribadiannya, di pola asuhnya. Jadi inilah penting pola asuh kayak gitu. Nah, pola asuh itu akan menentukan kepribadian seseorang. Kayak begitu. Nah, tapi kepribadian ini belum tentu menjadi skizofrenia gitu. Nah, jadi di jiwa itu ada juga diagnosis gangguan kepribadian. Jadi, nah, beberapa dari gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian disosial, gangguan kepribadian emosional tidak stabil, atau gangguan kepribadian ambang, itu lebih menonjol adalah gejalanya seperti ini, gampang melakukan kekerasan, perilakunya misalnya suka menyakiti orang lain. Nah, tapi itu belum termasuk skizofrenia, karena skizofrenia itu ada gejala-gejala positif, negatif sama ini. Jadi ada lagi kriteria skizofrenia. Jadi harus ada halusinasi, harus ada kayak waham. Itu pun harus menetap selama minimal 1 bulan kayak gitu. Nah, sedangkan misalnya dia cuma cenderung melakukan kekerasan atau misalnya itu tapi tidak ada halusinasi, tidak ada proses berpikirnya masih bagus, mungkin itu hanya gangguan kepribadian kayak begitu. Nah, yang berikutnya bisa juga ada juga yang disebut dengan gangguan suasana perasaan. Dalam hal ini ke arah depresi, ke arah mania kayak begitu, atau bipolar. Bipolar. Itu pun kalau salah satu gejalanya adalah seperti ini, bisa melakukan kekerasan, tidak terkontrol. Kalau memang lagi dalam tanda kutip lagi kambuh nih kayak begitu. Nah, berikutnya baru kita berpikir ke skizofrenia. Jadi untuk menentukan skizofrenia tidak hanya dari lihat perilaku, kita juga harus melihat proses pikirnya. Nah, itu biasanya didapatkan setelah diwawancara kayak gitu oleh profesional kayak begitu. Yang spesialisnya kayak begitu. Jadi tidak semua tuh orang yang misalnya gampang melakukan kekerasan, ngamuk, sedikit-sedikit marah itu skizofrenia kayak dianggap skizo misalnya. Nah, jadi kita lihat dulu kayak begitu. Kita lihat dulu apakah ada motivasi lain. Biasanya apakah ini memang gangguan kepribadiannya, itu pun apakah ini cuma ciri, apakah sudah gangguan kayak begitu. Nah, itu menentukan di tata laksana pengobatan, apakah perlu obat, apakah hanya psikoterapi, apakah apa, dan itu biasanya perlu waktu untuk menentukan, tidak sebentar dan harus diwawancara kayak begitu. Nah, kalau yang psikopat itu bagaimana, Dok? Psikopat itu pun kita lihat dulu kayak begitu. Nah, psikopat itu termasuk di gangguan kepribadian kayak gitu. Termasuk di kepribadian. Termasuk di kepribadian. Tapi kita menentukan psikopat tidak psikopat itu pun tidak mudah kayak begitu ya. Maksudnya tidak mudah, tidak dalam satu kali. Satu kali melihat langsung menilai dan perlu beberapa informasi dari banyak pihak kayak begitu. Jadi psikopat jadi bedakan dulu ini misalnya ini psikopat murni atau psikopat gangguan atau memang motivasi lain kayak begitu. Dan psikopat biasanya ke arah ke kepribadian, bukan di skizofrenia kayak berarti gitu. Beda lagi ya. Beda lagi. Oke, baik. Nah, kalau untuk misalnya yang sudah mengkonsumsi narkoba begitu, Dok. Nah, sebenarnya, Dok, mana yang benar, Dok? Apakah seseorang itu rentan melakukan penyalahgunaan narkoba karena skizofrenia atau dia sudah memiliki skizofrenia lalu menggunakan narkoba? Mana yang betul, Dok? Nah, jadi sebenarnya itu saling mempengaruhi ya. Jadi yang pertama, kalau orang pengguna narkoba, nah jadi semua pengguna narkoba itu dampak buruk narkoba ini adalah merusak otak. Itu yang pertama. Jadi sedikit aja mencoba narkoba, apalagi banyak, apalagi lama, itu semakin banyak otak yang dia rusak oleh narkoba ini. Terutama untuk narkoba ini yang paling dia serang adalah atau yang paling dia rusak adalah bagian prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex itu adalah bagian yang untuk kita bisa belajar, bisa tenang. Nah, itu. Jadi apabila sudah terpapar narkoba, biasanya itu langsung diserangnya. Nah, itu jadi jadi kalau itu sudah terganggu, biasanya akan timbul keluhan seperti gejala positif skizofrenia kayak begitu. Nah, jadi apabila pengguna narkoba terus bagian otaknya itu sudah rusak, gejala positifnya yang menonjol. Nah, di situ apabila gejala positifnya menonjol, masuk sudah sekitar 1 bulan, ya, itu menetap selama 6 bulan.
Apalagi sudah berhenti nih menggunakan narkoba tapi gejala itu muncul, berarti masuk ke skizofrenia. Jadi pecandu atau pengguna narkoba rentan terjadi skizofrenia. Seperti itu. Dan rata-rata biasanya hampir menjadi skizofrenia rata-rata. Oke, berarti gitu. Dia ini skizo karena jadi pecandu. Nah, karena sebelumnya pecandu. Karena sebelumnya pecandu. Dan itu terapinya lebih sulit. Nah, ya, sedangkan kalau skizofrenia seperti dijelaskan tadi, skizofrenia itu adalah gejala, ada yang terganggu adalah gejala kognitif. Nah, tadi saya seperti dijelaskan gejala kognitif itu dia sulit mempertahankan pusat perhatian, dia sulit mengurutkan tugas sederhana, dia kesulitan membedakan benar dan salah. Jadi untuk penderita skizofrenia mudah sekali dibujuk untuk menggunakan narkoba kayak begitu ya, karena dia sulit membedakan nih ini tindakan saya ini benar atau salah kayak begitu, ini obat yang saya konsumsi obat yang benar atau salah. Jadi saling mempengaruhi. Jadi pecandu narkoba rentan terjadi skizofrenia karena dampak dari narkobanya. Skizofrenia itu karena kognitifnya terganggu, kepintarannya terganggu, mudah dibujuk untuk menjadi pecandu kayak begitu. Tapi yang membedakan di sini adalah yang sebelumnya pernah menggunakan narkoba terjadi skizofrenia itu pengobatannya lebih sulit. Seperti itu, lebih sulit diobati daripada yang maksudnya murni skizofrenia kayak begitu. Jadi skizofrenia murni tanpa ada riwayat penggunaan obat-obatan itu biasanya maksudnya dosis obatnya, pemilihan obatnya lebih mudah kayak gitu. Sedangkan yang sebelumnya pernah riwayat adanya konsumsi narkoba lebih sulit, lebih lama dan penanganannya lebih ekstra. Iya betul, seperti itu. Oke, baik. Nah misalnya dok, kalau untuk pasien skizofrenia ini dok ya, apakah dok pasien yang terkena skizo ini dok ya bisa beraktivitas normal dok, seperti kita misalkan bisa bekerja, bisa bersekolah, bisa bersosialisasi begitu dok? Ya, sebenarnya sangat bisa ya. Sangat bisa. Tapi mungkin di sini yang harus yang dipahami adalah sangat bisanya ini mungkin harus bersama obat kayak begitu. Jadi kriteria kami itu adalah terkontrol atau stabil. Jadi itu dulu, gejalanya terkontrol, gejalanya stabil, walaupun itu harus bersama obat. Kalau mau bukti nyatanya itu ada film Beautiful Mind ya, film Beautiful Mind tahun 2001 itu menceritakan tentang ilmuwan peraih Nobel. Jadi dia itu dosen dosen yang skizofrenia. Jadi dia berhasil sampai meraih Nobel karena terkontrol. Dia dosen? Dosen. Padahal skizo? Ya, tapi dia terkontrol dengan obat. Jadi dia mengkonsumsi obat, akhirnya dia bisa menemukan rumus dan akhirnya meraih Nobel, kayak begitu. Seperti itu kisah nyata ya, maksudnya untuk luar negeri. Pasien-pasien saya pun di poli yang terkontrol minum obat, ada kok yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi ASN. Nah, mereka bisa berfungsi atau produktif ya memang bersama obat kayak gitu. Sama kasusnya dengan penyakit yang lain kayak begitu. Maksudnya dia tetap bisa jadi polisi walaupun kencing manis. Tapi kencing manis dengan minum obat kayak begitu. Sama juga bisa jadi guru dengan sakit jantung. Tapi sakit jantung dengan minum obat. Kalau tidak minum obat, dia akan sesak napas, ya kan? Tidak bisa jadi guru. Pasien saya pun seperti itu. Dia tenang dengan obat, akhirnya dia bisa mengajar. Dia tenang dengan obat, akhirnya dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai polisi. Dia tenang dengan obat, akhirnya dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai ASN, kayak begitu. Sebenarnya sama dengan penyakit atau maksudnya penyakit dari bagian lain. Ya, bisa, banyak yang bisa. Adapun murid maksud saya murid yang usia sekolah SMA. Akhirnya yang sebelumnya dia tidak bisa belajar karena mendengar suara-suara kayak begitu. Dia harus pakai headset di sekolah kayak gitu karena mendengar bisikan. Akhirnya ke tempat saya, maksudnya minta tolong ke saya. Dapat pengobatan, akhirnya dia bisa bersekolah tanpa headset kayak begitu.
Itu juga guru, di situ juga polisi. Itu maksudnya untuk secara nyata memang bisa kayak gitu, tapi mungkin bersama obat. Ada juga yang lepas obat, tapi ada yang lepas obat. Ada, tapi maksudnya karena tujuan kami adalah dia kembali produktif. Tapi kami tidak menjanjikan lepas obat. Kriteria kami sembuh itu bukan berarti lepas obat, tapi kembali menjadi manusia yang produktif kayak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Tapi dok ya, pada kenyataan pahitnya begitu, skizofrenia ini memang tidak memiliki dukungan seperti penyakit lain seperti kanker, HIV/AIDS begitu dok ya. Jadi tidak banyak orang yang membicarakan skizofrenia ini dok. Akhirnya sangat sedikit untuk kita itu tahu begitu dok ya tentang skizofrenia ini. Jadi alangkah baiknya kita lebih membuka mata lagi begitu dok ya, belajar lagi, karena semakin banyak orang yang memahami tentang skizofrenia ini maka akan semakin banyak juga para penderita skizofrenia yang tertolong begitu dok ya. Pemirsa, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.